Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin mempresentasikan tugas UAS yaitu dari pembelajaran mesin. Kami akan mempresentasikan mengenai prediksi harga laptop dengan regresi linear yang beranggotakan 6 kelompok, yaitu kami dari kelompok 4 yang sudah tercantum di sini. Saya akan serahkan kepada Kenza selanjutnya untuk menjelaskan. Yang pertama-tama kita akan mengimport NumPy-AS dan import Pandas, mencakup load dataset, menampilkan seluruh data, dan yang kedua hanya menampilkan 5 data teratas. Total row dan kolom menampilkan jumlah baris dan jumlah kolom. Ada data info, menampilkan info data dari data yang sudah kita tampilkan sebelumnya. Dapat dilihat bahwa tidak ada data yang sama atau data duplikat. Dan kemudian ada missing value di sini, dan juga di atas ini kita dapat lihat bahwa tidak ada data yang missing dan seluruh data terisi. Selanjutnya data processing dan data cleaning untuk menghapus kolom unnamed karena tidak diperlukan. Bisa dilihat tampilannya untuk menghapuskan tulisan GB pada RAM dan KG pada WIX karena kita hanya butuh angkanya saja. Eh, Mengganti tipe data kolom RAM dan WIX menjadi INT32 dan float32. Ada IDA, Exploratory Data Analysis. Bisa kita lihat tampilannya. Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa laptop yang harganya murah jumlahnya lebih banyak daripada laptop yang harganya mahal. Dan density tersebut hanyalah perkiraan visualisasi jumlahnya. Kemudian terdapat 700 laptop bertipe notebook dan 200 bertipe gaming dan ultrabook dan 100 laptop two-in-one convertible. Jumlah yang sangat sedikit berasal dari tipe workstation dan notebook, yaitu di bawah 100 karena laptop tipe ini lebih mahal dan hanya digunakan oleh para profesional saja dibandingkan dengan laptop dengan tipe lainnya yang kebanyakan digunakan oleh umum dan harganya juga murah. Kemudian chip name dapat dilihat bahwa laptop dengan tipe workstation sangatlah mahal, kemudian diikuti tipe gaming dan ultrabook termasuk dengan harga tertinggi kedua, dan tipe sisanya termasuk ke harga yang terjangkau. Dapat kita lihat bahwa inci laptop yang berada di antara 14 sampai 16 itu lebih banyak jumlahnya, dan density itu merupakan perkiraan jumlahnya. Laptop dengan ukuran 17 inci itu rata-rata harganya mahal. Bisa kita lihat dari data tersebut. Dari kolom screen resolution kita dapat melihat jumlah dari fiturnya, misalnya yang Full HD 1920 kali 1080 ada 507 jumlahnya. Eh, di sini ada juga menambahkan kolom touchscreen. Jika menemukan string touchscreen dapat dari atribut screen resolution, maka akan diisi nilai 1, jika tidak maka akan 0. Bahwa laptop yang tidak memiliki touchscreen itu lebih banyak jumlahnya. Bisa kita lihat tabel di atas ini. Kemudian dan harganya lebih mahal juga. Laptop yang tidak memiliki IPS lebih banyak jumlahnya dan harganya lebih mahal yang memiliki IPS. Membersihkan data pada kolom Express dan hanya. Sekian dari saya, Muhammad Rizal Layar. Baik, saya akan melanjutkannya. Ini untuk mengubah tipe datanya. Ini untuk kita tes korelasi dengan menghitung korelasi antara kolom price dan kolom lain. Ini untuk menambahkan kolom PPI dan menghitung ulang korelasi. Ini menghapus kolom screen resolution karena tidak dibutuhkan lagi dan sudah diperjelas di bagian kolom X-res dan Y-res. Ini table untuk menghapus kolom rinci X-res dan Y-res karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Ini untuk melihat jumlah CPU.
Ini untuk memilih dan memisahkan jenis prosesor dan menambahkan CPU brand berdasarkan CPU name. Ini untuk melihat jumlah prosesornya. Dapat dilihat bahwa prosesor i7 lebih mahal daripada yang lain. Ini untuk melihat jumlah RAM dan RAM 8 paling banyak. Melihat harga RAM semakin tinggi, RAM-nya semakin mahal. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Dari ini, untuk memisahkan antara memori HDD, SSD, hybrid, dan flash storage berdasarkan kolom memori. Dan ini sampelnya ada 5 ya. Nah, dan ini untuk menghapus kolom memori karena tidak dibutuhkan lagi ya. Dan ini dapat kita lihat toleransi terhadap harga kolom lainnya. Untuk ini, untuk menghapus kolom hybrid dan flash storage. Dan ini jumlah GPU-nya. Dan ini menambahkan GPU brand yang diambil dari GPU dan hanya menyisakan brand dari GPU-nya sendiri. Baik, saya akan lanjutkan. Selanjutnya, ini kita lihat jumlah dari GPU brand. Ini mengganti GPU, menghilangkan kolom GPU. Ini melihat jumlah operasi sistem. melihat jumlah operasi sistem. Memilih jenis operasi sistem. Ini menghapus kolom top size. Dan menampilkan workload operation system terhadap harga laptop. Ini menampilkan Terus ini menampilkan data random teratas. Selanjutnya, melihat global weight dan melihat bahwa laptop yang berat itu harganya lebih mahal. Korelasi harga setelah data dibersihkan atau dirapikan. Dapat dilihat korelasi datanya di dalam bentuk visualisasi. Kita dapat menampilkan kembali bobot price-nya. Ini menghapus kolom harga. Cobanya seperti ini. Kemudian saya akan ambil alih. Nah, di sini kenapa menghapus kolom price? Nah, di sini sebenarnya bukan menghapus kolom price, dan ini sebenarnya adalah untuk mengisi dari nilai X dan nilai Y. Di sini setelah itu kita menampilkan nilai X yang dimana nilai tersebut diambil dari price euros, dan di sini menampilkan nilai Y. Kemudian habis itu kita melakukan splitting data menjadi data test dan data training. Nah, data testnya itu kita ambil 30%, dan di mana sisanya itu akan menjadi data training. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa 30% itu digunakan sebagai tes dan 70% itu sebagai data training. Di sini training kita menggunakan training model dengan regresi linear. Kita dapat upload dulu atau mengimpor dulu library yang akan kita gunakan.
Kemudian langsung masuk ke linear regression yang di mana kode ini kita dapat melihat sebagai metrik evaluasi kinerja model linear pada data uji semakin tinggi dan semakin rendahnya MAE, maka model tersebut akan dianggap baik. Dan di sini kita dapat lihat skor R2 skornya yaitu 0,81 yang dimana itu sudah kita asumsikan sebagai nilainya 81. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kelompok kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.